Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga laku perkawinan terlihat sangat tegas dan jelas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang pada masyarakat Abugi. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abugi. Oleh karena itu saya mohon izin untuk seluruh masyarakat Abugi yang tersebar di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung jongko jangkep. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk Selasa Pon dan Jumat Wage. Selasa Pon itu Neptunya 10, Jumat Wage juga 10. Bagaimana jika weton 10 ketemu 10 ini, tapi 10-nya adalah Jumat Wage, 10-nya adalah Selasa Pon. Oke, laku. Jadi kalau ada petung gua tuan 10 ketemu 10 jadinya begini, tidak bisa, karena setiap laku dari putaran siklus Jumat Wage dengan 10 yang lainnya itu tidak sama, sehingga tidak bisa weton hanya digadokkan saja kemudian jadi simpulan. Maka dari itu banyak yang menghitung dengan weton ditemuke weton kemudian tibone apa itu menjadi kocar kacir, karena sebenarnya weton 10 Jumat dan weton 10 weton yang lainnya itu berbeda pola. Ini yang mengakibatkan terjadinya perbedaan walaupun sama-sama 20 petungnya ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Ya, saya nih ya akan saya bacakan untuk Jumat Wage dan Selasa Pon. Bagi yang akan menikah silahkan diperhatikan bagaimana laku yang akan panjenengan jalani. Bagi yang sudah menikah silahkan petung ini diuji. Nah, ini biar fair kan begitu ya. Silahkan diuji dengan laku hidup panjenengan yang pasangan Jumat Pon dan Jumat Wage dan Selasa Pon. Silahkan diuji supaya menjadi fair ya, panjenengan boleh mengujinya. Baik, saya mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama adalah usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya jisong ro sersong. Pasangan Jumat Wage dan Selasa Pon pada awal perkawinan, apa yang akan dihadapi? Tipe kosong itu rezeki seret. Jadi langsung ujian ini. Pasangan ini langsung mendapatkan ujian kesulitan soal keuangan ya pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ya, ini silahkan coba diingat-ingat yang sudah menikah, benarkah pada awal pernikahan mengalami kesulitan keuangan? Silahkan diuji. Baik, saya lanjutkan ya ini. Saya lanjutkan ini dari ini penjelasannya. Rezeki kosong itu rezeki yang berat. Kita sepele tapi berat, karena ini adalah mbok-mbokane masalah. Rezeki kosong bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif yang lainnya. Karena rezeki kosong itu masalah yang kecil saja bisa terlihat sangat besar. Rezeki seret akan dialami oleh pasangan Jumat Wage dan Senin Pon pada awal perkawinan. Pastikan disarati. Apakah dengan disarati kemudian bisa dilewati petung ini? Jawabnya tidak. Petung tetap akan berjalan kepada panjenengan, akan berlaku. Dengan disarati fungsinya adalah mengurangi dampak negatif. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan petung rezeki kosong disarati, apakah akan datang rezeki? Jawabnya iya. Berarti tidak lagi kosong. Jawabnya rezekinya tidak lagi kosong, tapi tetap badannya jenengan kosong. Nah, ya angel penjelasannya ya. Rezeki kosong kok ono rezeki. Artinya bisa dilompati, boten sakit, tetap boten sakit. Saya jelaskan begini. Ketika panjenengan mensarati rezeki kosong, cara mensaratinya lihat video lain di channel ini. Konsepnya gampang sebenarnya, konsep dasarnya, dan ini banyak dilakukan oleh saudara kita yang Tionghoa. Banyak melakukan sehingga mereka berkelimpahan. Termasuk cara gede ke kantong rezeki juga termasuk ini caranya. Tapi karena kita yang sebenarnya diajari, yang Islam ini diajari secara Islami tapi tidak pernah menjalankan. Baik, saya bongkar penjelasannya demikian. Rezeki kosong tapi banjir rezeki. Penjelasannya adalah badan panjenengan tetap aber, mboten wonten rezekine. Karena rezeki seret mau nek entuk hasil ambiar ra ngerti kuwi. Tapi bisakah kita kebanjir rezeki? Bisa.
Dengan disarati, jenengan itu sedang membuat sumur-sumur rezeki di luar tubuh, sehingga tubuh jenengan tetap kosong. Nah, rezeki itu munculnya dari sumur-sumur itu, sehingga secara rumus tetap panjenengan kosong, tetapi bisa mendapatkan rezeki. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud petong kosong, rezeki kosong. Pastikan disarati, karena jenengan orang iso nyarati ini tetap rezekinya seret, jenengan kapiran tenan, karena rezeki kosong itu rezeki paling berat, karena manusia hidup membutuhkan ekonomi. Pastikan disarati. Itu petung yang pertama. Petung yang kedua, petung jangka yang kedua itu, tiap jangka itu 2,5 tahun ya. Jangka yang kedua, sekarang jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya jiji rosero. Ini ujian lagi. Apa ujiannya? Ujiannya adalah saling weleh-welehan. Weleh-welehan ini apa? Saling menyalahkan. Ini gambaran. Nah kan biar tak kandani awak murah kena. Saya kayak gini biar. Lah biar harus tahu tak eling no. Tapi gini lah itu weleh-welehan. Nanti bisa saling weleh-welehan ini. Ya ini akan terjadi. Dan ini situasi agak nyaman. Jadi akan muncul sebuah masalah bentuk apa tidak tahu. Yang diakibatkan dari kesalahan dalam mengambil putusan pada masa lalu. Gampangannya kayak ngono. Jadi nanti ada saling salah menyalahkan. Jadi keyakinan di masa lalu pudar pada saat ini. Jadi nanti ada wujud kekecewaan di sini. Kapan datangnya? Datangnya adalah masa 2,5 sampai 5 tahun. Perkara apa masalahnya? Pembaca pitung tidak bisa baca karena itu rahasia Tuhan. Ya, hanya bisa menggambarkan bahwa lakunya adalah itu saja, akan terjadi itu. Dan bisa terjadi weleh-welehan ini bisa sepanjang tahun, bisa selama 2,5 tahun, tetapi bisa saja hanya sekali dan sebagainya. Maka pastikan disarati. Dengan disarati, dampaknya akan berkurang. Biar caranya nyarati, lihat videonya di channel ini. Ada cara mensarati petung tipe petung loro ya. Baik, saya lanjutkan. Jangka yang ketiga, iki urung kepenak ya, iki berarti pasangan ini. Bisa ujian lagi. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 7,5 sampai 5 sampai 7,5 tahun. Mohon maaf. 5 sampai 7,5 tahun tiba kopi pitunge jiro jiluro sermo. 5 ujian meneh. Uripe penuh ujian ini. Sudah 3 jangka ujian semua ini. Ya, ujiannya apa? Bentuknya hawa panas rumah tangga, situasi rumah tangga yang panas. Tafsir aslinya saya tunjukkan bukan hawa panas, tapi tafsir aslinya adalah pengen purian. Hawa ini pengen purian, yaitu aslinya. Tafsir aslinya adalah hawa ini pengen purian. Pengen purian ya apa yo? Pengen lesu. Nah, karena pengen lesu situasi rumah tangga panas, maka saya gambarkan secara simpel bahwa dalam kondisi ini nanti situasi rumah tangga nanti akan panas. Puncak dari hawa ini pengen purian ini apa? Puncaknya adalah nanti pengen minggat hawa nih. Nah, ini akan terjadi ini. Akan datang pada usia perkawinan 5 sampai 7,5. Sarati meneh. Kabeh nyarati nih setiap 2,5 tahun. Ya, cara mencaratnya lihat video lain di channel ini. Ya, dalam sarati pitung 5. Baik, itu gambaran sampai 7,5 tahun. Ini belum ada kepenak ya, soal ujian terus nih. Ya termasuk ya lumayan berat, tapi berat tidak berat kan tinggal yang menjalani judul ini. Ya saya lanjutkan lagi. Sekarang jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tipe angka pitunge songtu jipat rosoji. Tipe pitung siji. Nah, tipe rezeki lagi. Jadi rasanya deg-degan mitung ini karena wakeh masalah jebule rumah tangga ini. Jadi pasangan Jumat Wage dan Senin Pon, Selasa Pon ini banyak ujiannya, tapi tingkat-tingkat berat tidak beratnya laku rumah tangga itu tinggal yang menjalani. Saabet-abete, tapi nih wong yang seniat, diniati dan seneng yo ora kroso abete. Nah ini datang pada jangka keempat 7,5 sampai 10 tahun rezeki lancar. Jadi ada rezeki lancar di sini datang pada pasangan ini, gambarannya kabeh kepenak karena apa? Rezeki lancar. Apa-apa sing dipingini akeh kelakon pada masa ini. Karir ya bagus, situasi kepenak kabeh. Ini akan diterima oleh pasangan ini pada
usia perkawinan 7,5 sampai 10. Selanjutnya ya, jongko sing kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba ngopitunge songlu jimoro serlu ujian meneh. Ujian tiba petong telu itu apa? Petong telu itu adalah nek carane pribon disebut sebagai tiba padu atau pertengkaran. Jadi akan ada pertengkaran yang datang melanda pasangan ini, pastikan disiasati ya, atau disyarati ben berkurang dampaknya. Ya, cara mensyarati petong telu. Lihat videonya di channel ini. Jadi akan ada situasi rumah tangga ini ada pertengkaran. Pertengkaran siapa? Bisa pasangan dengan pasangan, bisa pasangan dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara. Jika anak sudah besar pada putaran-putaran yang selanjutan itu juga bisa melanda antara suami istri dengan anaknya. Ini ujian. Dan perlu saya warning di sini, saya beri peringatan khusus untuk petong 3. 3 aja peringatannya. Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat melintasi petong 3. Saya ulangi. Banyak rumah tangga bercerai saat melintasi petong 3. Maka pastikan hati-hati saat melintasi petong 3. Apa sih yang disebut nek cara primbon petong tiba pegat? Jangkep tidak mengenal tiba pegat. Tiba pegat tidak mengenal jangkep. Kenapa kok tidak mengenal tiba pegat? Karena pegatan itu adalah takdir yang bisa diubah. Petong elek, petong apik, padha wae iso pegatan. Kari niate. Maka dasar niat iki mau niat nikah, abot enteng dilakoni kari niate. Maka nek wis niat ya bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah sing anu. Perkara balak dan sebagainya Gusti Allah sing ilangi. Karena secara Islami kita diajarkan untuk bisa menghindari balak, ada caranya. Dan semua petong-petong cara mensyarati itu tujuannya adalah untuk menghindari balak. Ya. Jadi syaratnya sudah sesuai dengan cara Islami. Jadi itulah cara-cara menghindari balak. Nah ini ada banyak balak yang dihadapi pasangan ini. Petong telu kenapa kok disebut iki mau banyak pecah? Bukan karena petong pegat. Ingat ya, Joko Cakep tidak mengenal petong pegat. Kenapa kok banyak orang bercerai pada saat petong telu? Karena itu tiba padu. Tiba-tiba sing lanang ngamuk diar, sing wedok nyusul diar. Sing wedok ngamuk diar, sing lanang diar, sabu-sabutan ya mesti pecah. Ya mesti pecah. Padahal kadang-kadang ngamuknya perkara sepele, sakit, tiba pecah tetep. Apalagi pas tiba padu. Ngoten janjane alasane kuwi sing marai banyak yang pecah pada saat ini. Dan ingat-ingat ini untuk panjenengan, bejone panjenengan sudah tahu bahwa pada usia 10 sampai 12,5 tahun akan ada masalah di dalam rumah tangga berupa pertengkaran. Makanya siap-siap. Nek bojone ngamuk sing lanang ngerim. Kan ngono to, saling ngerim, sing wedok ngamuk, sing lanang ngerim, sing lanang ngamuk, sing wedok ngerim. Itu salah satu mengendalikan dan pastikan disarati. Ben apa? Ben ngamuke berkurang ora selama 2,5 tahun ini terjadi keributan terus. Muga-muga iso mung sepisan tok terpitul medun. Karena ingat itu nggak bisa diloncati. Ya. Itu adalah gambaran lelakon hidup yang akan dijalani pasangan Jumat Wage dan Selasa Pon atau Selasa Pon dan Jumat Wage. Ya, berat tidak berat itu tinggal yang menjalani. Ingat-ingat tidak ada pasangan gaduhan yang tidak ada masalahnya. Cuma banyak tidaknya itu bergantung tinggal weton-weton, makanya ada weton-weton tertentu yang istimewa dan sebagainya. Nah, gaduhan itu begitu. Tidak ada pasangan yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Baik. Iki mesti harus yang protes. Lah kok ngomong dihitung ngomong ping 5, lurus setengah ping 5 mau 12,5 tahun, lah wis nikah 16 tahun. 24 tahun. Nah, Kang Mas Mbak Yu, Petong Joko Cakep itu hanya membaca laku perkawinan itu hanya 5 kali perubahan. Janjane uripe panjenengan itu ketika berjodoh itu ya mung 5 itu perubahannya. Nah selanjutnya bagaimana? Mengulangi. Oleh karena itu jenengan kadang-kadang merasa kok kita tahu nglakoni ini nggih. Hanya mengulang, tapi karena waktu, dimensi, situasi dan semuanya yang berbeda, jenengan tidak sadar kalau itu mengulang. Itu masalahnya. Maka janjane pitungnya mengulang. Lah piye carane ngitungnya pengulangannya? Ya pelajari. Nah, ini misalkan 0 nganti 2,5 tahun, itu berarti jongkol pertama iki mau ya. 2,5 nganti 5 tahun jongkol keloro, 5 2,5 nganti 5 tahun jongkol keloro,
5 nganti 7,5 tahun Joko ke telu, 7,5 nganti 10 tahun Joko ke papat, 10 nganti 12,5 Joko ke 5. Sak jangkep 5 Joko mau sak putaran. Jadi ini sak jangkep itu putaran namanya. Nah, biar terus yang lanjut no, berarti 12,5 nganti 15 tahun. Jongko pertama jangkep keloro atau jangka pertama putaran kedua 12,5 nganti 4 tahun. Hitungnya podo karo 0 nganti 2,5 tahun. 12,5 nganti 15 nganti 17,5 tahun. Berarti hitungnya podo 2,5 nganti 5 tahun. Terus no Kang Mas Bayu. Sak putri nganti jangkep loro kok isa kurang ya jangkep telu terus ke. Nganti sak tekani jodohane jenengan iku hitungnya. Mau bisa diwaca selanjutnya apa yang terjadi jenengan sakit siap-siap. Ngaten Petuk itu dijabarkan bukan untuk menakuti jenengan, tapi supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan iso waspada. Dengan waspada jenengan iso hati-hati lan setiti. Syukur-syukur yang sing negatif jenengan sakit mensiasati. Kan makaten fungsine itu Jadi jenengan sakit ngertos lan siap-siap. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.